Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadul Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ila ahli bait thayyibin tahirin nasi mabaqiyatillah fi ardin wa sayyidatina Fatimatu Zahra sayyidatina Syahil alamin wa sayyidatina Khadijatul Kubra lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان رسول الله والأئمة المعصومين سبحان آبائنا وأمهاتنا ونوصل إلى محمد بن يسار بن إسحاق وآله ببارك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأجل فراجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Kembali lagi untuk membacakan buku Sirah Ibnu Ishaq, sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini buku ke-1. Insyaallah nanti masuk lagi ke buku kedua, ketiga. Kita sekarang masuk pada bagian yang terkait dengan kisah Amr bin Lu'ay, dan dia orang pertama yang menyimpan berhala ya. Berhala. Nanti kita ini masih terkait dengan tradisi Arab pra-Islam ya. Ini pembahasannya luas juga, sangat panjang ya, hampir beberapa puluh halaman yang membahas terkait dengan pra-Islam itu. Nanti tradisi pra-Islam ini pembagiannya sampai pada masa Rasulullah SAW lahir. Baru kemudian babak selanjutnya yaitu ketika Rasulullah SAW memiliki wahyu, baru masuk pada bab kedua dalam kategori buku Sirah Ibnu Ishaq ini. Jadi pembagiannya Ibnu Ishaq masih membagikan bahwa periode Rasulullah SAW masih kecil itu pada periode yang belum Islam, berarti belum mendapat wahyu karena belum ditugasi sebagai Rasul Allah begitu ya. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Azab 21 itu yang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu memaknai bahwa Ibnu Ishaq mungkin memaknainya adalah pada konteks bahwa yang layak diteladani dari baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika beliau menjadi rasul, itu ketika beliau menjadi usia 40 tahun yang jadi rasul. Jadi usia-usia seperti itu mungkin usia-usia yang masih dalam konteks kearaban, kemanusiaan Arab dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian kita bisa masih merujuknya ya, merujuk misalkan kepada kisah-kisah Nabi Muhammad SAW ketika masa kecil untuk bagaimana diterapkan di direnungkan, dihubungkan dengan masa-masa kecil dari putri-putri kita, termasuk yang sekolah dan sebagainya. Misalkan jiwa kemandiriannya, jiwa bagaimana dekat dengan Halim bin Syadiyah dan membantu dan sebagainya, itu yang perlunya ditemukan. Termasuk mungkin harus ada juga buku yang menyampaikan terkait dengan tahapan-tahapan dari masa usia demi usia ya, usia kosong sampai usia 1 bulan, usia kosong sampai mulai lahir sampai setahun bagaimana, yang tahun kedua, ketiga sampai tahun ke-40 itu seperti apa. Ini tampaknya harus ada penulisan sejarah yang berdasarkan tahun itu pada tahun usia, sehingga kita bisa mengambil tahapan-tahapan. Misalkan usia 40 tahun itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, fokus dengan wahyu, fokus dengan Al-Quran, fokus dengan dakwah, dan kita juga mungkin bisa meneladaninya. Jadi pada usia 40 tahun kita itu fokus dengan urusan-urusan yang terkait dengan akhirat, terkait dengan wahyu, terkait dengan bagaimana kita memperbanyak menjalin ukhuwah, dan juga bagaimana kita tetap meneguhkan diri kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga meneguhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di Sirah Ibnu Ishaq itu yang terkait dengan Amr bin Lu'ay itu
Jadi di sini dikutipkan ada satu hadis dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm ya. Beliau mengutip dan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Aku melihat Amr bin Lu'ai menarik-narik ususnya di neraka. Dan ketika aku menanyakan tentang orang-orang yang hidup antara zamanku dan zamannya, dia mengatakan bahwa mereka telah musnah." Nah, Amr bin Lu'ai itu adalah tokoh Arab ya, tokoh Mekah juga. Dia masih tampaknya masih keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, dia adalah orang pertama yang membawa nyala dan menyimpan sebagai tempat untuk pemujaan begitu ya. Oke. Nah, beliau mesti dari keturunan Hindip ya, eee, Hindip, eee, ya dia termasuk orang yang kafir karena mungkin yang pertama kali, eee, apa, menarik orang pada penyembahan pada berhala yang asalnya penyembahan pada Tuhannya Ismail alaihissalam ya. Jadi di Arab itu Makkah itu sebelum ada berhala-berhala itu mereka itu adalah para penyembah Allah Subhanahu wa taala, yang dalam ini agamanya Nabi Ibrahim yang disebut kita Hanif itu, yang tradisinya dialurkan melalui Nabi Ismail alaihissalam itu. Nah, di sini diceritakan bahwa sebetulnya awal mula munculnya penyembahan berhala di antara keturunan Ismail adalah ketika kota Mekah terasa makin sempit bagi mereka dan mereka ingin memiliki tempat yang lebih banyak di negeri itu untuk melakukan ritual ibadah. Setiap orang yang meninggalkan kota akan membawa batuan dari tanah suci tersebut untuk memujaknya dan dimanapun mereka tinggal, kemudian mereka menyusun batuan dan mengitarinya sebagaimana mereka mengelilingi. Jadi kan kebiasaan agama Ibrahim itu adalah eh, Ismail itu melakukan tawaf ya di Ka'bah itu, kemudian ketika mereka pindah dari Mekah itu mereka kan masih terikat dengan agamanya Ismail, eh, agama Hanif, agama Ibrahim itu. Nah, mereka kemudian mungkin kepikiran dan sebagainya bahwa ketika mereka pergi meninggalkan Mekah, mereka mengambil bebatuan yang ada di sekitar Mekah, mungkin yang digosokkan dan sebagainya. Lalu kemudian batu itu dibawa ketika dia akan beribadah di tempat lain, disusun kemudian dikelilingi begitu. Nah, eh, jadi karena berasal dari Ka'bah itu ya kemudian menjadikan dirinya bahwa dengan mengelilingi batu-batu yang berasal Ka'bah itu menjadi batu-batu beribadah di Ka'bah itu. Mereka kemudian menyembah batu-batu atau patung-patung yang mereka sukai dan dianggap menarik bagi mereka. Kemudian setelah beberapa generasi mereka tidak ingat lagi ajaran yang sebenarnya. Mereka menyembah berhala dan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama sebagai yang dilakukan oleh. Nah, karena mungkin lewat generasi ke generasi harusnya kan mereka itu mengingat, generasi mereka itu mengingat bahwa yang ada di perantauan itu mengingat bahwa batu yang dikelilingi orang tuanya itu adalah batu yang terhubung dengan Ka'bah gitu. Tapi karena mungkin pendidikannya kurang dan sebagainya sehingga mereka, menganggap bahwa penyembahan pada batu bukan pada Ka'bahnya itu, kayak gitu. Jadi kemudian dari sana kemudian mungkin interaksi dengan negara-negara lain dan sebagainya melihat ada pemujaan pada sosok-sosok besar dan sebagainya, kemudian diciptakanlah yang namanya berhala-berhala yang kemudian mereka sembah ya. Jadi mereka tidak lagi menyembah pada kekuatan di balik Ka'bah, tapi mereka pada Ka'bah, tapi juga langsung kepada sosok-sosok yang kemudian dibentuk menjadi berhala. Nah, ini mungkin agama paganisme itu dimulai dari sana untuk generasi Nabi Ismail alaihissalam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir gitu. Nah, sebelumnya juga disebutkan di dalam buku ini bahwa umat Nabi Nuh juga melakukan penyembahan beberapa hal, eee, dan mereka itu, eee, kelompok yang penyembah berhala itu membuat berhala yang mungkin agak terpusat ya, seperti Wad, Suwa, Yakut, Yauk, Nasr, dan sebagainya. Nah, penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang sudah biasa kemudian turun-temurun di Arab Arab ya,
sampai juga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada beberapa kelompok juga komunitas atau misalkan beberapa gelintir orang yang masih mempertahankan tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam seperti Abdul Muthalib ya, Abdul Muthalib, Abu Talib dan sebagainya. Mereka masih mengikuti, masih melakukan tawaf, tapi tidak melakukan penyembahan terhadap berhala. Ini di sini tidak disebutkan, misalkan Abu Talib, Abdul Muthalib menyembah berhala dan sebagainya. Abu Talib melakukan penyembahan berhala dan sebagainya tidak disebutkan. Jadi menunjukkan bahwa agama Ibrahim, agama Hanif itu masih ada pada masa berkembangnya berhala itu. Dikatakan bahwa berhala di Mekah itu jumlah sekitar 360. Ya, kemudian di hampir ke tempat ada termasuk di dalamnya gitu. Dan di dalam Muhammad Hussein Fikal itu disebutkan bahwa itu semua dihancurin ketika Futuh Mekah, dan ada yang diamankan, ada yang tidak dihancurkan, yaitu tentang patung Bunda Maryam dan Nabi Isa alaihissalam kan begitu. Tapi ya itu nanti kita cek lagi dan sebagainya. Ada beberapa ini ya tradisi selain penyembahan berhala, ada tradisi-tradisi yang terkait dengan mitologi ya di pada Arab itu, yaitu tentang Bahirah, Saibah, Wasilah dan Ami ya. Jadi tentang unta betina yang melahirkan 10 anak betina, kemudian itu harus dimuliakan, ditokohkan dan tidak boleh disembelih dan sebagainya. Kemudian ada Hami, Hami adalah seekor kuda jantan yang telah menghasilkan 10 anak betina atau membuntingkan betina 10 kali, dan itu tidak boleh dipotong dan sebagainya. Terus dibiarkanlah diberi berkeliaran dan sebagainya. Jadi ada termasuk juga Bahira ya, dengan ada Wasilah, seekor biri-biri betina yang telah berhasil melahirkan sejumlah 10 anak kembang. Jadi kalau ada binatang yang melahirkan anaknya lebih dari 10, kemudian kembar atau jantan semua anaknya itu, maka si binatang-binatang itu dianggap sesuatu yang punya keberkahan, keberuntungan, sehingga mereka tidak lagi dimiliki tapi dibiarkan bebas untuk hidup di alam Makkah itu deh gitu. Karena mungkin dianggap sebagai titisan dewa ya kalau begitu. Ketika Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan hami. Ya, itu artinya penolakan terkait dengan adanya pensucian terhadap binatang-binatang yang dianggap memiliki ibadah. Gitu ya. Nah, eh, karena kenapa misalkan mereka dianggap sesuatu yang tidak, karena ada proses pemujaan terhadap eh, personnya, terhadap personnya yaitu pada binatang, kemudian pada batu dan sebagainya. Dan kita tahu ketika Rasulullah SAW hadir di Mekah itu adalah dia memurnikan keyakinan, memurnikan keberagamaannya itu. Jadi dia semua umat, semua orang yang masuk pada Islam itu diajarkan bahwa yang penyembahan, pemujaan itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dari poli ke mono gitu ya, dari politeisme ke monoteisme itu. Nah, eh, ada juga yang terkait dengan kisah Sama ya. Kisah Sama itu Sama bin Lu'ai yang kepada Utsman untuk kemudian tinggal di sana. Ini Sama dan Amir bin Lu'ai itu, yang dari Amr bin Lu'ai itu seorang saudara yang kemudian berantem dan sebagainya, meninggalkan tempat gitu ya. Jadi menariknya juga ternyata di Arab dulu zaman sebelum Rasulullah SAW itu tradisi bertempur, tradisi perang, tradisi konflik itu selalu biasa. Konflik antar kaum dan sebagainya pasti diakhiri dengan kalau misalkan perang, kalau kalah perangnya itu dia harus diusir dari satu tempat itu, kemudian tempat mereka itu dikuasai oleh tempatnya orang yang menang itu. Ini ada juga tentang perjalanan hijrah Auf bin Lu'ai. Dia meninggalkan Quraisy, kemudian tiba di daerah suku Ghatafan ya gitu. Nah itu juga Sa'labah bin Sa'ad ya. Jadi kayak gitu, kayak semacam kalau misalkan bertempur dan sebagainya, terus konflik dan sebagainya kalah, maka dia akan pergi meninggalkan tempat tinggalnya, kemudian tinggal di tempat baru yang menampung dia, begitu ya. Oke. Nah, tentang yang saya sampai pembacaan kepada terkait dengan penggalian sumur Zam-Zam ya. Jadi
Sumur Zam-Zam itu sejak Nabi Ismail alaihissalam itu sebagai pusat untuk minum ya, pusat untuk mengambil penghidupan ya, kayak minum, masak dan sebagainya dari sana. Kemudian mereka tinggal di dekat itu karena jumlah mereka semakin banyak dan sebagainya, mereka kemudian ada merantau. Kemudian sumber Zam-Zam itu ditutup ya, ditutup oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam itu. Mereka menyimpan pedang dan juga kijang ya, apa kijang itu apa maksudnya, patung kijang, patung yang rusak itu ya, yang dari emas itu disimpan di sana sebagai tanda, begitu disimpan. Kemudian nanti Abdul Muthalib sebagai keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam itu, beliau tidur di tidur ya, dia kan Arab Arab pada masa itu, pada ketika sudah dikubur sumur Zam-Zam itu kan mereka mengambil air dari sumur-sumur biasa kayak gitu. Kemudian suatu hari Abdul Muthalib itu tidur di dekat samping Ka'bah, dia mimpi. Jadi ada yang menyuruhnya untuk menggali Zam-Zam, sebuah cekungan tanah yang terletak di antara dua berhala Quraisy. Ada Ishaq dan Naila. Nih Ishaq dan Naila juga adalah tokoh Quraisy yang dulu yang katanya melakukan pelanggaran, kemudian dia patungnya dibikin, tapi kemudian dipuja ya kayak gitu. Di tempat penyembelihan binatang ternak suku Quraisy. Suku Zurhum telah menguruk tempat tersebut ketika mereka meninggalkan Mekah. Ini adalah sumur Ismail, anak dari Ibrahim alaihissalam, di mana Tuhan memberinya air ketika dia kehausan pada saat bayi. Oke, yang proses Marwah itu ya, gitu. Nah, kemudian sudah diuruk karena mereka akan meninggalkan Makkah, meninggalkan Mekah, kemudian oleh Abdul Muthalib oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kemudian mendapatkan mimpi. Dari mimpi itu kemudian beliau diperintahkan untuk menggali sumur, menggali bekas sumur Zam-Zam yang ada di antara dua berhala Ishak dan Nila gitu ya. Kemudian tergalilah dan didapatkanlah apa rusa emas itu, yang patung emas itu, termasuk juga pedang. Kemudian juga dari sana itu mengalir air, dan air itu kemudian digunakan untuk kebutuhan masyarakat Mekah itu. Dan karena keberhasilan untuk membuka sumber air dan sebagainya, termasuk juga dia adalah tokoh dari suku Zurhum ya, yang keturunan dari Ismail, dan garisnya ke eh, melalui suku Jurhum itu. Kemudian bahwa Abdul Muthalib itu menjadi tokoh Se'al Bato ya, eh, yang kemudian Se'al Bato itu nanti diwariskan juga kepada Abu Talib jadi tokoh di Mekah. Jadi tidak ada keputusan satupun keputusan yang tidak melalui perantara dari Abdul Muthalib pada masa itu ya, termasuk kisah yang terkait dengan Abu Abraha itu kan, ketika Abdul Muthalib itu datang kepada Abraha dan menyampaikan bahwa dia ingin mengambil binatang-binatang ternak yang diambil oleh pasukan Abraha. Abraha kaget juga, kok dia hanya ngambil barangnya, tidak ingin melindungi Ka'bah. Kata Abraha, kata Abdul Muthalib bahwa Ka'bah itu bukan milik saya hanya menjaga saja, saya hanya diperintahkan untuk menunggui saja, gitu, memelihara saja. Nanti biarkan saja nanti pemiliknya yang sejati yang akan menjaganya dari serangan-serangan kayak gitu. Dan ternyata memang penjaga pemilik yang sejati ya di Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga Ka'bah. Kemudian juga yang mengirimkan burung-burung itu yang kemudian menghancurkan pasukan Abraha yang membawa gajah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Ini di bagian-bagian yang masih tradisi Islam itu masih banyak ya cerita-cerita yang terkait dengan aspek-aspek mitologis ya, aspek-aspek tentang legenda dan sebagainya. Ini yang paling menarik, ini ada cerita tentang menentukan
warisan untuk seorang yang wandu. Wandu itu yang punya kelamin 2 ya, manusia yang punya kelamin 2, kelamin, apa, bagian laki-laki dan perempuan. Saya nggak tahu kok masih masa ada 2 ya, 2 kelamin dalam dalam bagian yang itunya gitu ya. Eee, Kemudian ada orang yang bertanya kepada, tokoh di sana ya, tokoh di sana itu yaitu, eee, bagaimana menentukan warisan, kan warisan itu kan antara laki-laki dan perempuan beda-beda ya, kayak gitu. Kemudian bagaimana kami memperlakukan mereka sebagai perempuan itu sebagai laki-laki pada suatu hari datanglah kepadanya seorang persoalan tentang orang wandu berkelamin ganda. Mereka bertanya bagaimana kami memperlakukan mereka sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Jadi kalau di Indonesia itu kasus seperti yang dulu ya Dorce itu ternyata di akhirnya diperlakukan ketika sudah wafat itu diperlakukan sebagai jenazah laki-laki ya di sini. Nah ini bagaimana nih kalau ada 2 kelamin pada, satu sosok itu bagaimana memperlakukan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, sosok yang Amr bin Zarib bin Amr bin Iyad bin Yaskur bin Ibn itu kemudian dia, merenung ya, "Nanti saja aku nanti kabarkan kalau sudah, dapat apa, dia dia kahin, dia mungkin kahin atau dukun yang meramalkan dan sebagainya, yang memberikan informasi, penjelasan dan sebagainya. Lalu dia dalam keadaan murung dan sebagainya mencari ilham lah, mencari sesuatu yang mencerahkan dengan pertanyaan tadi yang terkait dengan apa, eee, Wandu itu. Kemudian ada seorang, katanya ada seorang pembantu namanya Suhaila ya, Suhaila, dia perempuan, kemudian menanyakan kepada, eee, Amir bin Zarib atau bin Adwan itu, "Sedang apa kau, apa yang kau pikirkan?" dan sebagainya. Kemudian diceritakanlah bahwa dia mencari solusi dari bagaimana seorang wandu dengan karena apakah dia harus diperlakukan sebagai wanita atau diperlakukan sebagai laki-laki gitu. Kemudian, si Suhaila itu kemudian menyampaikan bahwa dilihat saja dari cara kencingnya, kencingnya melalui lubang yang mana, lubang yang model perempuan atau lubang yang model laki-laki yang panjang cuncur itu atau yang bulu-bulunya itu. Karena sudah dapat ide kemudian dia, si perempuan itu kemudian diberi hadiah, kemudian diperbolehkan untuk hidup bebas begitu ya. Dan kemudian, eee bin Adwan itu kemudian menjadi orang yang menyampaikan kembali kepada orang yang bertanya dan dari sana mungkin, dia mendapat inspirasi ya, inspirasi, pengetahuan, gambaran dan sebagainya itu dia dapatkan dari orang yang sebaya ya, yang membantu. Jadi tidak mesti datang dari sesuatu yang sifatnya gaib gitu ya, kayaknya. Nah, itu cerita yang dari sana kita mengetahui bahwa ternyata di Arab itu sama juga seperti di Nusantara ya, masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya kahin, kedukunan, percaya dengan sesuatu yang sifatnya mistis gitu ya, dan juga hal-hal yang di luar supranasional dan sebagainya. Nah, kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya kan dalam rangka menghilangkan aspek-aspek itu mitologis, tradisi-tradisi kahin, perdukunan, kepercayaan kepada leluhur dan juga mereka-mereka yang dalam proses penyembahan kepada Allah Ta'ala itu tidak terfokus kepada Allah Ta'ala, tapi melalui batu, melalui bintang-bintang, dan diseberang terhadap sosok-sosok seperti Ishak dan Lail gitu. Termasuk nanti juga ada kasus-kasus ada beberapa peristiwa-peristiwa terkait dengan eh, pemujaan berhala-berhala yang besar-besar itu ya, Hubal dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf lahir dan batin. Ini hanya sekedar review saja. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi berdasarkan buku Sirah Al-Hisab. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.